Air di Laguna Lanina dan Sungai Piura meluap dan menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Glacier Cascawls di Kanada menyusut selama beberapa dekade terakhir dan menyebabkan pengalihan aliran air. Air yang pada tahun 2012 dan sebelumnya mengalir ke utara justru malah mengalir ke arah timur pada musim semi 2016. Itu dia beberapa bukti perubahan iklim terjadi di bumi kita tercinta ini. Menjaga dan melindungi alam adalah salah satu cara untuk menghentikan perubahan iklim. Ayo dimulai dari diri kita sendiri. Ya, itu tadi teman saya ngambil cuplikan dokumen di dunia ini sudah terjadi perubahan ekosistem akibat perubahan iklim. Jadi secara geografis namanya bumi ini sudah mengalami perubahan semuanya dengan adanya perubahan iklim. Nah, dari kenyataan tersebut, maka sebetulnya ilmu lingkungan yang merupakan substitusi bagian dari geografi itu sangat penting dipahami. Jadi kalau di Indonesia geografi itu berdekatan dengan ilmu lingkungan. Karena apa? Faktor-faktor geografi itu kenyataannya dengan melihat karakteristik lingkungan itu mudah untuk menjelaskannya. Jadi fenomena geografi itu paling mudah kalau dijelaskan dengan fenomena lingkungan. Kira-kira itu. Jadi mulai yang paling banyak tanda mengenali perubahan iklim, kemudian ekosistemnya juga berubah, yaitu pada saat es mencair. Yaitu tadi ada gambaran di daerah kutub, dari Polusia, kemudian sampai ke gurun yang dulunya tidak pernah ada hujan es, sekarang sering terjadi hujan es. Di Arab Saudi juga begitu sekarang, bahwa di Arab itu tahu-tahu tiba-tiba ada hujan es, padahal dulu jarang. Itu sebenarnya tanda-tanda, salah satu tanda adalah perubahan iklim. Kira-kira itu yang ingin saya jelaskan. Baik. Minggu lalu sedikit sudah saya singgung kaitannya beberapa kearifan lokal itu sudah dimiliki oleh Indonesia. Jadi kearifan lokal itu sesuatu ilmu yang dimiliki oleh suku, bangsa atau daerah, tapi dipakai dasar untuk menata kehidupan dan kehidupan itu, terutama kaitannya dengan diadaptasi dengan lingkungan di Kalimantan dan sebagainya. Nah, saya coba ingin menjelaskan sedikit tentang di Jawa, maaf mungkin yang bukan dari Jawa, sebagai ilmunya saja pengetahuan bahwa di Jawa ada istilahnya dulu ini kaitannya dengan iklim. Orang-orang dulu kenal namanya Pranata Mongso. Kelihatan teman-teman PowerPoint saya? Halo? Kelihatan Pak. Saya coba ini mengungkit sedikit. Jadi kearifan lokal pada orang Jawa, dia sudah membuat
peraturan membaca lingkungan dengan memprediksi keadaan cuaca dan iklim. Namanya kalau di Jawa pranoto, pranoto mongso, pranoto itu tatanan, mongso itu musim, kira-kira itu. Tapi saya nggak tahu masih dipakai apa tidak. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan? Halo? Lebih besar nih, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kaitannya dengan cuaca dan iklim, Pranto Mongso ini ada hubungannya dengan kehidupan dalam ekologis. Di masyarakat Jawa juga belajar seperti itu. Intinya orang Jawa dulu sudah membuat iklim, kira-kira memprediksi iklim. Dasarnya dari apa? Peredaran matahari. Jadi matahari itu berputar setahun berumur kira-kira 365 hari. Nah, dibagi menjadi 4 musim. Musim kemarau. Nah, ini saya coba mulai dulu. Pranoto Mongso itu dimulai pada zaman mulai Singosari, itu sudah ada tapi tidak begitu sempurna. Kemudian disempurnakan zaman Mataram. Jadi membuat tatanan itu. Jadi musim itu dibagi menjadi 4. Musim kemarau kalau bahasa Jawanya itu ketiga. Panjangnya 88 hari. Nah, kemudian musim perubahan disebut dengan musim pancaroba. Jadi dari kemarau mau ke penghujan ada namanya musim labuh dulu namanya. Ini pancaroba. Jadi 95 hari, agak lebih panjang pancarobanya. Kemudian musim penghujan, bahasa Jawanya itu rendeng. Jadi sekarang ini rendeng, tapi coba nanti kita cocokkan. Pranoto Mongso dengan kondisi sekarang itu masih cocok apa tidak, kira-kira itu. Rendeng itu 95 hari, kemudian dari rendeng atau hujan ke kemarau lagi, ada pancaroba lagi, yaitu musim hujan 86 hari. Dalam menyusun iklim, ini secara geografis, dia juga orang Jawa sudah coba mengenal pergantian musim itu dengan melihat perilaku hewan. Kemudian perkembangan tumbuhan dan situasi alam sekitar. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana dia secara budayanya mengerjakan lahan pertanian. Jadi tujuannya untuk pertanian ini dulu. Nah, ciri-ciri ini setahun juga dapat dibagi menjadi 4 musim tadi. Terang, gitu kan? Semplah, itu kalau bahasa Jawanya itu penderitaan dengan mongso kecil paceklik 23 hari. Jadi dulu ada namanya musim paceklik, tapi sekarang kan kemarau itu bukan paceklik tapi bencana sekarang juga. Kemudian musim hujan 86 hari, kemudian pengarep-arep atau penuh harapan 89 hari. Dengan masa panen, mangsa kecil panen 23 hari. Nah, ini semuanya dipelajari oleh orang Jawa dengan melihat perilaku hewan dan tumbuhan, perkembangan tumbuhan, dipakai untuk mengelola lahannya, terutama bagi masyarakat di pertanian waktu itu. Nah, penanggalan Pranoto Mongso itu dibuat seperti jadwal kalender seperti demikian. Jadi Mongso atau Mongso utama ada mulai Desember, kemudian kalau ke arah jarum jam Desember sampai Februari. Jadi mangsa hujan itu 43 dengan 23 hari, berarti berapa? 86 hari.
Jadi mulai November sampai dengan Februari. Ini. Tapi kalau kita perhatikan, sekarang kan bergeser kita. Sekarang kan bulan Maret. Nah, Maret itu mestinya sudah ke mongso pengarep-arep. Jadi sudah mulai ke arah kemarau. Tapi hujan kan masih banyak kita. Jadi batasnya itu Februari. Ini tanda-tanda dulu dikenali. Jadi dia membuat penanggalan seperti demikian. Ya. Kemudian sampai Februari sampai April, Maret ini kan sebenarnya ini kan sudah pengarap April. Ini mangsa pengarep-arep, kemudian mangsa panen. Nah, ini karena memang andalannya ke pertanian, maka dalam musim paceklik ini biasanya dulu sudah siap-siap ya. Jadi kalau di daerah pedesaan itu dulu ada namanya dobong. Dobong itu tempat untuk menyimpan padi atau jagung. Kalau jagung itu di atas ditaruh di atas di atas dapur gitu kan, digantungkan. Ini tujuannya apa? Pada saat musim paceklik dia masih bisa hidup karena punya simpanan. Kan? Kemudian 25 Agustus sampai ke 9 November itu adalah musim semplak tadi. Jadi di dalam ini setelah terang paceklik kemudian semplak itu 93 hari itu penderitaan. Jadi apa ya, kalau tidak hati-hati manajemen ini waktu itu dia sudah siap bahwa dia akan jatuh. Nah, jadi secara rinci diuraikan, jadi musim ketiga atau terang, jadi sekitar 22 Juni sampai Agustus itu kan, Agustus. Cirinya bahwa ada beberapa daun itu mulai berguguran. Jadi kalau kayu mengering, belalang mulai masuk ke dalam tanah, gitu kan. Ini melihat ciri tumbuhan dan hewan. Nah, tuntutannya bahwa saatnya membakar jerami. Jadi jerami itu dibakar, kemudian mulai menanam palawija. Mengapa? Karena air sudah tidak ada, maka dalam adaptasi lingkungannya dia jangan menanam padi. Kira-kira bulan Juni sampai Agustus itu kira-kira. Tandanya seperti ini. Ini orang Jawa sudah membuat tanda-tanda seperti demikian. Kemudian pada mangsa berikutnya, ini ketiga. Jadi ketiga itu kemarau, gitu kira. Demikian, terang. Nah, pada saat paceklik tadi, 2 Agustus sampai 24 Agustus, kira-kira 22 hari. 23 ini hitungannya, jadi 22 dihitung 1 hari. Tanah mengering dan retak-retak. Bahasa Jawanya itu nelo, kira-kira itulah. Nah, di tanah kardus itu, nah pohon randu dan mangga mulai berbunga. Kira-kira pohon randu dan mangga itu mulai berbunga pada tanggal-tanggal seperti ini. Tuntutannya Pak, ya karena memang airnya nggak ada, mulai kering. Kita bro itu ya dibiarkan. Ini tanda bahwa tanahnya retak, kemudian pohon mangga mulai berbunga gitu kan. Nah, bro berarti kira-kira 22 hari. Kira-kira itu. Tapi nanti mungkin ada pergeseran karena ada irigasi, sekarang tidak perlu hujan itu. Tapi waktu itu kan memang susah, jadi dia belajar dengan alam masyarakat Jawa waktu itu. Paceklik, kemudian musim ketiga di paceklik itu, kemudian semplah itu bahwa selama 24 hari dari Agustus sampai September, cirinya bahwa tanaman merambat menaiki lanjaran. Jadi ya umpamanya contoh kacang gitu kan, jenis kacang-kacangan itu tanaman merambat dia. Kalau diberi
lanjaran. Lanjaran itu ada apa semacam kayak bambu ditanam di sawah itu, dia mulai naik. Nah, kalau di daerah yang masih banyak bambu, biasanya di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, rebung itu tunas dari pohon bambu mulai muncul. Nah, ini artinya tuntutannya apa? Tadi yang Polowijo itu biasanya menanam pada saat yang tidak ada. Nah, ini mulai dipanen. Panen. Ini gambar rebung itu, ini tunas bambu yang mulai muncul pada pada musim semplah itu. Nah, ini kan ya sangat arif sekali lah kira-kira. Tapi sekarang bambu itu juga mulai tidak ada, gitu kan? Ditebangi, maka tanda ini juga susah ditanam lagi. Nah, kemudian pada waktu yang kedua dari semplah tadi, sistem labu. Ini cirinya apa? Mata air mulai terisi, jadi ada beberapa mata air sudah mulai keluar. Terus kalau diperhatikan, pohon kapuk randu mulai berbuah. Saya tidak banyak melihat sekarang. Kapuk randu itu biasanya dipakai untuk isi bantal atau guling gitu kan. Tapi sekarang isinya kan spon. Kapuk randu itu dipakai untuk banyak sekali. Kapuk randu itu ada dua, ada yang randu alas, randu hutan, dan randu di perkampungan. Mulai berbuah. Kemudian burung-burung kecil mulai bersarang dan bertelur, jadi kayak terus perenjak, kemudian manyar, mulai dia bertelur, bersarang dan bertelur. Dan biasanya muncullah sarang tawon Vespa, tawon kepala ini kira-kira. Nah, tuntunannya apa dalam pengelolaan lahan? Ya, tadi palawijanya mulai dipanen. Karena umurnya sudah cukup, kira-kira 2-3 bulan. Kemudian saat menggarap lahan untuk padi gogo. Jadi padi gogo itu padi yang relatif tidak banyak membutuhkan air, kira-kira itu pengairan. Ini satu siklus. Kemudian berikutnya lagi di bulan ini September sampai Oktober, kemudian 14 Oktober ini kan sampai November musim labu, semplah. Ini sudah musim labu, orang Jawa mengatakan musim labu. Tandanya apa? Mulai ada hujan besar. Jadi hujan itu paling banyak waktu itu ya bulan Oktober. Jadi bahasanya ber gitu kan, sumbernya air memang mulai muncul di situ. Jadi kalau bahasa Jawanya kan September, Oktober, Desember itu kan sumber air besar-besarnya. Jadi pertama tanggal 14 hujan mulai besar, Oktober itu, Desember. Kalau Januari itu ada istilahnya hujan sehari-hari gitu kan. Kalau September, Oktober, November, Desember itu ya sumbernya gede-gedenya. Kalau Januari itu hujan sehari-hari. Jadi tidak ada hari tanpa hujan, kira-kira itu. Mulai hujan besar terdapat pada Oktober tadi. Kalau tadi hanya sedikit saja. Nah, vegetasi yang dilihat ini pohon asam Jawa. Jadi asam Jawa itu asam di pinggir jalan besar biasanya. Jalan Dendles itu dulu si Dendles membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kanan kirinya ditanami asam. Tapi dengan pelebaran jalan yang sekarang ada itu saya lihat ditebangi, itu sayang sekali. Wah, asam Jawa itu banyak sekali khasiatnya. Nah, itu tandanya pada bulan Oktober
em, mulai menumbuhkan daun dan muda. Jadi asam itu menggugurkan daunnya. Nah, mulai ada ulat, mulai bermunculan ulat. Apa jenis ulat apa itu sekitar Oktober November. Kemudian laron. Laron itu ya semacam serangga, tapi dia kalau digoreng itu enak sekali dia. Ya dia keluar dari liangnya mulai karena ada air ya, hujannya besar. Nah, ini terutama pada awal-awal musim hujan tiba, laron ini bisa sebagai tanda dulu. Jadi kalau bertani ya inilah mulai harus mengolah merubah dari polo hijau menjadi padi gogo tadi. Lempuyang itu tanaman. Lempuyang tanaman obat yang toga. Kemudian temu atau kunci gitu kan. Mulai bertunas di hutan ini jenis tanaman lempuyang ini mulai tumbuh bertunas. Jadi kalau daerah pedesaan dulu nggak usah dilihat kebonan itu pekarangannya itu beberapa tanda ini ada. Tapi sekarang kan semakin kecil, semakin sempit. Ya nggak tahu tanda-tanda ini masih ada. Mau tanaman lempuyang aja sudah susah mencarinya. Apa tuntunannya? Selokan sawah. Ya ini kan mulai air. Selokan sawah mulai diperbaiki karena membuat tempat mengalir air di pinggir sawah. Jadi mulai menyebar benih padi gogo itu. Jadi melihat tanda alam secara fisik, kemudian vegetasi tumbuhan dan hewan ada di situ. Jadi bulan 14 Oktober sampai November lah kira-kira pertengahan itu muncullah tanda-tanda seperti ini. Artinya apa? Ya kita mulai mengolah sawah dengan menyebar padi. Karena apa? Ya air mulai banyak, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu awal pertengahan, ya, benar teman. Ya Pak Dar, ya, Assalamualaikum. Ya. Mengke kalau telepon mari ya. Pak Dar tidak pun dimana Pak. Ya. Pak, kasihan Pak Thomas itu Pak. Dengan kelingan toh. Nah. Pak Dar. Nggih, nanti kau tak telepon nggih. Tak ngajar dulu nggih. Nggih. Nun sewu nggih. Nggih. Waalaikumsalam nggih. Jadi waktu bulan November sampai Desember kira-kira akhir itu mulai banyak. Jadi kalau mencari puncaknya buah-buahan ya kita akhir tahun itulah kira-kira. Jadi durian mungkin sudah ada nih sekarang, tapi kan beberapa tumbuhan buahan itu kan sekarang tidak mengenal musim. Jadi kalau ingin tahu puncaknya, jadi Wonosalam itu ya sekitar November, Desember, Januari kira-kira itulah. Jadi durian, rambutan, manggis dan sebagainya itu mulai bermunculan. Nah, di beberapa rawa atau mungkin di ekosistem wilayah pantai gitu kan, rawa atau sawah mulai ada burung belibis tuh di tempat perairan. Saya nggak tahu ini kalau tidak ada dia kemana sih burung-burung seperti itu. Tapi sekarang pun sepanjang tahun di beberapa persawahan di tempat saya itu jenis-jenis burung seperti ini meskipun kemarau saya sudah tidak menemukan lagi. Nah tadi tanaman padi gogo, nah ini mulai banyak air, dia menyebarkan benih padi di tempat pembenihan. Jadi kalau mungkin yang dari pedesaan tahu bahwa
itulah mulai menyebar benih. Jadi belum ditanami, tapi di pembenihan ada satu kotak sawah tertentu kita menebar benih, kemudian kalau sudah tumbuh kita ambili, kemudian kita tanamkan. Ada istilahnya daud itu membersihkan rumput-rumput, kemudian matun itu juga mengambil benih tersebut. Jadi di bulan November Desember itu paling puncaknya air, sehingga ya mulai banyak lah, tapi konsisten, kira-kira itu air hujan itu konsisten, maka air tersebut cocok apabila kita menanami padi. Jadi kalau sekarang lahan sawah itu padinya nggak panen, itu kadang juga menyalahi sistem. Jadi ya harus bersama-sama. Mengapa kalau tidak bersama-sama? Maka ini menyenangkan hama dan penyakit. Jadi kalau nggak sama-sama kan hidup dia sepanjang tahun bisa. Tetapi kalau mengikuti musim, maka cara memberantaskannya kan mudah, bareng-bareng, kira-kira itulah. Nah, tapi sekarang dengan sistem irigasi yang mudah, maka musim ini beberapa tempat tidak mengenal seperti demikian ini. Di menyebar benih padi itu kalau dalam Pranata Mongso bulan November, Desember, kira-kira itu tuntunannya. Kemudian pada saat musim penghujan tiba, atau musim rendeng bahasa Jawanya itu, Desember sampai Februari, jadi kira-kira 43 hari, ini banyaknya hujan. Nah, itu tandanya bahwa banyak sungai yang banjir, kira-kira itu. Tadi mulai memindahkan padi sawah yang di tempat pembenihan tadi ke sawah. Jadi mulai matun, kira-kira itu. Matun, jadi memindahkan dari tempat kotak tadi ke lahan sawah itu. Mulai banjir, jadi Desember gitu ya, sumber gede-gede. Sehingga kalau ada istilah, kalau dulu kalau musim penghujan itu ini, kalau orang Jawa Timur, orang-orang yang tua-tua mesti kenal bahwa air Sungai Brantas terutama ini pada musim-musim banjir ini, maka sulit dikendalikan pada musim-musim bulan-bulan seperti ini. Sehingga ada istilahnya Blitar itu dulu tuh kalau orang menyebut kalau banjir lahar gitu kan, airnya sampai ke latar gitu. Kemudian kalau banjir lagi, kalau Tulungagung itu jadi kedung. Kemudian Kediri jadi kali gitu kan. Jadi kota Kediri jadi kali. Ya, kira-kira bulan ini. Tapi kalau saya ceritakan tadi di Das Berantas itu, sebetulnya setelah ada pengelolaan proyek Berantas, maka Sungai Berantas itu bisa dikendalikan. Jadi indikasi bisa dikendalikan itu pada musim kemarau, masih bisa memberikan air ke daerah alirannya, tapi pada musim penghujan dia bisa menahan air biar tidak kebanjiran. Tapi kalau kemarin banjir itu di daerah sekitar Perak itu, sebetulnya pengelolaan sudah baik, tapi konon ceritanya ada satu dam di daerah Pujon. Dam itu membendung anak dari Kali Brantas, yaitu Kali Konto itu. Dia sudah tinggi dan tidak kuat menahan curah hujan yang tinggi, maka jebol dam itu, sehingga airnya melimpas ke saluran air induk Kali Konto itu dan jebol, luber ke kanan kiri. Akibatnya yaitu daerah sekitar Perak gitu kan, sampai sebelum Kertosono itu banjir tinggi.
Ya ini pada musim Desember Februari kondisi fisik alamnya sedemikian, maka airnya sudah cukup banyak, maka dipindahkanlah ke tempat pembibitan padi itu dari tempat asal semulanya. Ini musim rendang, jadi musim penghujan. Kemudian rendang kedua, nah ini pengarap-arap ada. Jadi kalau bulan Februari sampai ya kira-kira 27 hari itu, cirinya apa ya? Hewan gitu, kucing itu mulai kawin. Jadi kalau ada yang bengok gitu kan, tahu bahwa oh iya ini sudah musim rendang mulai tiga. Nah padi secara tidak langsung dilihat kalau di sawah mulai hijau. Uret itu mulai bermunculan di permukaan. Uret itu jenis ulat yang penggeret padi, dia makan ke sana, makan padi. Padi mulai menghijau, kemudian kalau hamil, kalau mulai kalau orang petani desa dulu, padi itu juga dibancai pada saat mulai padinya hamil itu mulai dia mau berbuah, jadi ditirakati minta doa bahwa nanti biar selamat dalam kehidupannya sehingga dia bisa berbuah, kira-kira itu. Dari padi mulai menghijau, ini bulan Februari. Kemudian kalau kucing kawin itu ya karena mungkin secara biologis saja, jadi hanya sebagai naluri hewan saja. Pada saat itu mulai dingin, kemudian mulai ada rangsangan, dia paling banyak nanti dia akan hamil bulan-bulan Februari, Maret ya kira-kira seperti itu. Itu perhatikan aja. Rendang kedua, jadi pengarap berikutnya, jadi 25 hari, jadi 1 Maret sampai 25 Maret ini air sudah mulai berkurang. Nah, padi mulai berbunga. Nah, kemudian di alam terdengar cangkrik. Cangkrik itu sejenis ya ini cangkrik mulai muncul. Tonggeret atau gangsir mulai bersuara. Ini namanya, kalau di tempat saya namanya garengpung, gitu kan. Kemudian bunga gelagah berguguran. Bunga gelagah itu kalau ada tanaman tebu, bunganya namanya gelagah. Nah, itu mulai berguguran. Artinya bahwa ini sudah mulai berkurang air. Karena banjir sisanya masih mungkin muncul suatu saat, hanya begitu aja fluktuatif itu. Ini penggeret jenis-jenis binatang itu enggak. Ini gangsir nggak ada gambarnya. Mulai muncul. Rendang jadi Maret kira-kira itu. Nah, kemudian pada saat bulan Maret kedua terakhir kira-kira, jadi akhir Maret sampai April itu padi mulai menguning, jadi sudah mulai tua. Tadi banyak hewan bunting, jadi kira-kira akhir awal Maret April lah kira-kira. Jadi sekarang ini Maret awal itu. Kalau di daerah pedesaan ini mulai muncul tanda-tanda dulu. Artinya bahwa kita siap-siap untuk memelihara agar padi yang berbunga tadi nanti akan buah terus. Kemudian hati-hati, banjir sisa masih mungkin muncul. Jadi sekarang tanggal berapa? 14 lah, 15 Maret. Tengah-tengah di sini. Tonggeret, tapi tanda-tanda ini kayaknya sudah tidak ada, terutama kaitannya dengan hewan demikian. Nah,
Nah, kemudian pada pertengahan Maret April ya, April sampai 11 Mei, burung-burung memberi makan anaknya. Jadi buah kapuk randu merekah tadi agak lama gitu kan. Nah, saat panen raya, genja panen untuk tanaman berumur pendek. Genja itu yang pendek. Jadi tuntutan saat panen raya mulai ada. Jadi hewan-hewan seperti burung dia memberikan makan pada anaknya karena anaknya sudah mulai menetas, dia akan memberikan menyusui kira-kira atau dulang kira-kira itu kan padi ya, padi randu dia mulai merekah, kemudian turun jatuh ke tanah, biasanya nanti berkembang tanaman baru itu. Tapi kalau kita coba perhatikan sekarang ini kan Mei ya, kemudian pada tanggal Mei kan, sampai Mei bulan Juni nanti 12 Mei Juni suhu menurun dan terasa dingin, bahasanya mendidih. Jadi kenapa ini kalau di klimatologi atau meteorologi diberitahu atau tidak ya? Jadi kenapa kalau di musim kemarau di daerah pegunungan itu lebih dingin, katakan aja ke Bromo. Kalau kita ke Bromo musim kemarau itu lebih dingin dibandingkan dengan musim penghujan sekarang ini. Itu. Jadi pada saat musim kemarau mulai tiba, maka suhu menurun dan terasa dingin. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi kenapa pernah merasakan tidak? Jadi coba ke Bromo, kira-kira musim kemarau, kemudian bandingkan dengan musim penghujan. Nanti kan lebih hangat apabila ke sana musim penghujan. Kira-kira apa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi kalau di Bromo, kalau mungkin pernah ada yang dari Pasuruan atau mungkin Probolinggo atau mungkin di Pronojiwo sekitar Malang itu, orang petani kobis pada musim kemarau ya kan, kalau Anda perhatikan malam-malam itu dia tambah menyemprot kobisnya. Ini karena sebetulnya musim dingin kok tambah disemprot, itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Pernah melihat? Jadi orang-orang sekitar daerah Gunung Bromo, jadi di sekitar Madakaripura, kemudian kalau lewat Pasuruan itu lewat naik ke Pronojiwo itu, justru orang-orang di sana musim kemarau malam-malam itu atau mungkin sore gitu nggak ada hujan, itu justru dia menyemprot, bukan dia ingin mengaliri, memberi air pada tanamannya, tidak. Itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ini hubungannya dengan klimatologi atau cuaca, meteorologi. Ada yang tahu? Kenapa? Lawang bengi-bengi atau mungkin sore kemarau kok tambah. Jadi pakai semprotan kayak hama, tapi itu isinya air. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini karena ya apa? Siapa? Mas apa? Diberitahu sama polis kira-kira waktu itu.
Ada yang tahu? Kira-kira apa? Kan gumun toh, musim kemarau, dingin, kok tambah disemprot. Itu tuh apa? Ada embun upas, Pak. Ya, betul tuh, Lestari. Jadi pada saat itu kenapa embun upas itu terjadi? Kenapa kok terjadi embun upas? Itu karena begini. Temperatur bumi pada siang hari dia kan banyak menerima sinar matahari. Ya toh? Panas dia. Nah, kemudian pada malam hari dia melepas panas itu. Panas dilepas oleh bumi itu. Nah, karena cuaca terang, udara tidak ada yang awan tidak ada, maka melepasnya panas oleh bumi itu lebih cepat hilang. Nah, karena lepas panasnya lebih cepat, maka daerah sekitar permukaan bumi itu lebih dingin. Nah, itu lain apabila pada saat musim penghujan. Jadi kenapa musim penghujan kok lebih hangat? Nah, pada saat terima panas bumi itu, kemudian waktu mau melepas panas itu kalau malam hari, dia tertahan oleh awan itu. Nah, sehingga pada saat ditahan oleh awan, lapisan atmosfer kita penuh dengan awan, maka panas tersebut tidak cepat hilang. Akhirnya lebih hangatlah kita. Udara di daerah pegunungan itu pada saat kemarau, penghujan itu lebih hangat dibandingkan musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau, mengapa kok dingin? Gara-gara yaitu tadi atmosfernya kan cerah. Atmosfer cerah sehingga dia tidak menahan. Jadi panas yang siang diterima oleh bumi kemudian menguap tanpa ada penghalangnya langsung ke udara, dan itu yang menyebabkan udara di permukaan bumi lebih dingin. Nah, karena dingin menyebabkan pembekuan menjadikan embun tadi. Mengapa disebut embun upas? Karena bisa akhirnya menjadi kayak titik-titik es itu, embun itu. Nah, itu kalau menempel di tadi contoh tanaman sawi atau mungkin kobis itu, maka dia akan busuk. Bukan karena hama, tapi ya tempelannya es itu kalau nempel di tanaman tadi, dia akan jadi busuk tanaman itu. Itu yang menyebabkan dianggap upas, embun upas itu. Nah, kaitannya dengan adanya embun upas itulah kira-kira petani di daerah pegunungan seperti daerah Tengger itu, jadi seperti daerah Probolinggo, Pasuruan, Pronojiwo dan sebagainya itu, untuk memelihara tanaman kopi, tanaman sawi yang ada di sana biar tidak kena embun upas, jadi biar es yang beringgil-beringgil itu tidak nempel di daun tumbuh-tumbuhannya yang nanti bisa mati, semprotlah dia tanaman itu dengan air. Tujuannya apa? Agar si es embun tadi yang beringgil tadi itu parut dia, tidak sempat nempel di vegetasi. Itulah ceritanya. Jadi kenapa bengi-bengi kok nyemprot air? Dia takut petani sana. Sebab kalau sampai mati rusak ya dia rugilah kira-kira itu. Jadi kalau ke Bromo musim penghujan itu lebih hangat dibandingkan dengan musim kemarau. Karena apa? Penguapannya lebih tinggi. Penguapan tinggi itu disebabkan karena atmosfernya cerah. Nah, atmosfernya cerah itu kan akhirnya penguapannya enak, nggak ada yang halangi, gitu kan. Tetapi akibatnya
cepatnya penguapan itu menyebabkan suhu permukaan tanah di sekitar itu lebih dingin dibandingkan dengan musim kemarau penghujan gitu kira-kira. Hujan. Nah, itulah akibatnya musim kemarau meskipun tidak ada hujan, nyemprotnya orang sana itu bukan karena mengairi, tapi dia takut kalau si tanamannya itu diserang oleh adanya embun umpas tadi. Itu teman-teman, ada bertanya silakan. Jadi di musim terang itu kan terang suhu menurun dan terasa dingin itu kan kenyataannya seperti itu. Nah, tuntutan pada saat itu menanam palawija. Jadi air sudah mulai nggak ada. Harapannya pergiliran tanamannya menjadi kedelai, kapas. Saatnya menggarap tegalan untuk menanami jagung. Jadi ini tanaman-tanaman yang sebetulnya tidak perlu banyak air kira-kira itu. Nah, oleh sebab itu masyarakat Jawa waktu itu sudah tahu bahwa ini airnya sudah mulai nggak ada. Maka jenis tanamannya pergilirannya sudah tertentu dia. Nah, ini kan kaitannya dengan aplikasi. Bagaimana kondisi sekarang itu? Dalam kondisi ekosistem yang berubah seperti demikian itu, maka ya pengaturan waktu itu tidak fleksibel lagi. Oleh sebab itu petani di Jawa sudah tidak banyak memanfaatkan Pranoto Mongso itu karena ya itulah peranan Departemen Pertanian untuk memberikan pengarahan, penyuluhan jenis tanaman apa yang harus dilakukan oleh petani agar hasilnya maksimal. Jadi perubahan musim itu sungguh sangat luar biasa terjadi. Sehingga sekarang ya harus nurut sama pemerintah. Jadi kalau dulu mungkin ini hanya pengamatan saya saja, moga-moga tidak benar ya. Jadi kalau dulu itu hanya orang kenal musim kemarau dan penghujan, mendeng dan ketiga gitu kan. Sekarang ada musim 3 yaitu musim peralihan gitu kan. Peralihan itu memang dulu ada, tapi itu lebih panjang dibandingkan dengan musim peralihan zaman dulu itu. Jadi tidak fleksibel lagi sekarang. Kemudian tanda-tanda alam yang digunakan untuk penciri perubahan musim masih bisa digunakan. Masih bisa. Mengapa kira-kira? Jadi umumnya suatu tumbuhan atau mungkin hewan itu hanya hidup pada daerah dan musim iklim tertentu. Nah, sehingga kalau di luar itu dia nggak hidup. Nah, itulah kita bisa gunakan sebagai penciri musim. Itu masih bisa digunakan. Jadi contoh umpamanya tadi, laron itu biasanya hidup di daerah yang lembab. Nah, biasanya dari kehidupan yang lembab itu ada pelapukan kayu dan sebagainya. Itu biasanya terjadi pada saat perubahan iklim dari kemarau dari musim penghujan ke musim ketiga. Jadi musim ketiga atau musim kemarau. Jadi nampaknya kalau melihat pencirian hewan dan tumbuhan itu masih bisa digunakan. Kalau hewan tumbuhan itu masih ada. Ini saya ingat dulu ada teman dari
dari Australia, dia yang menyusun adaptasi hewan dan tumbuhan terhadap ekosistemnya. Nah, dia membuat pemetaan ekosistem jenis burung. Jadi dia membuat buku itu. Jadi jenis burung tertentu itu hidup di tempat tertentu. Nah, waktu itu dia datang ke Indonesia, ke Surabaya. Saya kan dikontak sama Pak Abbas Badip almarhum, waktu itu dia atas kebudayaan. Dia datang ke UNESA. Pak Abbas itu dulu dosen UNESA, dia atas pendidikan di Australia sana. Saya ditelepon, Pak Ketut tolong ditemani, ini ada tamu namanya Gretz White, dia ahli ekologi geografi gitu bahasanya dia, atas Departemen Lingkungan di Papua Nugini. Nah, itu singkat cerita, setelah dia datang, dia ngajak saya nemani saya karena yang tahu daerah sini adalah kamu. Dia bilang begitu, aku temani ya. Dia mau menyusuri dari pantai sampai daerah pegunungan. Jadi dia menunjukkan buku yang dia buat itu ada pemetaan satu burung, ini satu siklus kehidupan, yaitu burung kacer. Kalau di Jawa itu namanya kacer. Kat itu kan bahasa Inggrisnya cat. Catcher itu penangkap ulat dia. Kacer, kalau bahasa Jawanya kan burung kacer, itu mahal itu sekarang, mulai langka. Nah, nampaknya habitat burung kacer itu berbeda-beda ekosistemnya dalam kondisi geografis beda, maka spesies atau ciri khusus burung kacer itu berbeda. Jadi dari mulai pantai sampai ke daerah pegunungan, struktur burung kacer di daerah pantai itu lebih pendek. Jadi ekornya lebih pendek, kemudian hitamnya lebih banyak. Kemudian agak naik lagi ke daerah persawahan agak tinggi gitu, dia lebih panjang lagi. Kemudian sampai di atas perbukitan itu burung kacer, kalau gambarnya dia gambarkan bahwa dia lebih panjang, jadi ekornya lebih panjang, kemudian sayapnya lebih panjang, badannya lebih panjang. Sama, satu jenis kacer, dia pemakan ulat. Nah, secara ekologis bahwa mereka kalau ada berarti ulat itu masih ada gitu kan. Kalau ulat masih ada berarti ekosistem di situ masih bagus, dengan tandanya bahwa kacer itu masih bisa hidup di situ. Nah, singkat cerita, dari mana enaknya saya tanya gitu. Oke, dari pantai saja ke mana, ke pantai Kenjeran, dia nggak mau. Ini kan nggak ada burungnya. Jadi saya ingin lihat pantai di daerah Surabaya ini yang masih ekologinya bagus, ekosistemnya bagus. Ya, ternyata saya ajak sampai ke dekat ITS sana, itu ada satu pantai dulu tuh yang masih timbun. Dia ternyata dia punya pemetaan. Jadi dia kalau ada burung lewat, dia lihat, perhatikan, kemudian setelah iya ada, kemudian dia potret, kemudian dia di petanya itu dia coret, masih ada. Nah, kemudian singkat cerita sampai naik ke Bromo sana. Jadi dia jelaskan sampai di sana selesai dengan jelaskan ke saya bahwa ini tadi yang awal saya ceritakan, bahwa burung kacer itu indikasi bahwa kondisi lingkungan di tempat ini gitu, dari bawah sampai ke atas, bahwa yang di bagian bawah itu masih bagus. Kemudian yang bagian tengah itu kayaknya sudah tidak ada. Jadi dia ada orang di situ, tidak banyak penyakitnya. Dibandingkan mereka yang di sebelah timur. Sebelah timur itu kan matahari yang dia terima kan dari barat, itu sudah tidak ada apa-apanya, vitaminnya nggak ada. Dan
panasnya lebih tinggi, maka pelapukannya tinggi, maka tidak awet. Jadi kalau kamu nanti mau beli rumah gitu kan, kalau memilih hadap, lebih baik yang hadap ke timur rumah itu, jadi sebelah barat gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena yang kalau sebelah timur, sebelah barat itu secara lingkungan geografisnya sebelah barat jalan atau yang menghadap timur tadi, dia lebih sehat. Kalau sebelah timur jalan, maka dia sudah tidak punya kesempatan memperoleh vitamin D. Yang diterima adalah vitamin panas saja sorenya itu. Kemudian kalau antara barat selatan dan utara, maka kalau di wilayah sekitar selatan Katulistiwa, maka lebih baik memilih rumah yang menghadap ke utara, gitu kan. Mengapa? Kalau menghadap ke selatan, arah angin di Pulau Jawa itu yang paling kuat, sama dari di sekitar Pulau Jawa ini, yaitu angin dari selatan itu paling kuat, gitu kan. Kalau dari utara itu kan sudah dikurangi dengan adanya Pulau Kalimantan, Laut Jawa itu kan hanya sedikit. Tetapi kalau dari selatan, Samudra India itu kan kelembapannya lebih tinggi, kecepatan anginnya lebih besar. Jadi kalau boleh memilih rumah hadap utara dan selatan, lebih baik memilih yang hadap utara, gitu kan. Hilang. Tes. Masalah sinyal udah ditunggu.